Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 10 MPLB 2 ingin menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Nama saya Nisa Diavela. Nama saya Dara Sasmita. Nama saya Coki Trira Daryanto. Nama saya Riko Nuryansyah. Saya Sherina Khaila. Saya Nazul Putri Aulianti. Saya Irma Yulianti. Saya Dia Kamil Koswadi. Saya Farin Enehan. Nama saya Alfia Fikelsari. Selamat menyaksikan. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset seperti tabaru, yaitu dana, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Usaha yang dilakukan dengan cara pertama, memberikan pergantian kepada peserta karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelola dana. Jenis-jenis asuransi syariah ialah 1. Asuransi kesehatan, 2. Asuransi jiwa, 3. Asuransi kecelakaan diri, 4. Asuransi penyakit kritis, 5. Asuransi pendidikan, 6. Asuransi investasi, 7. Asuransi haji. Perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah asuransi syariah memiliki konsep sharing risk atau berbagi risiko, di mana peserta mempunyai satu visi, yaitu tolong-menolong melalui tabarus atau dana. Sedangkan asuransi konvensional memiliki konsep transfer risk atau pengalihan resiko. Peserta dengan membeli atau bergabung akan ditanggung resiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Dan kalian tahu nggak sih kalau ternyata asuransi syariah itu termasuk ke dalam salah satu ilmu fikih, yaitu muamalat, yang artinya perekonomian. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 1994, saat ini PT Syarikat Takaful Indonesia lahir, dimotori oleh ISMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang ketua umumnya pertamanya adalah Profesor Dr. Insinyur PJ Habibie, yang merupakan Presiden Indonesia ketiga. Meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini terus mengalami peningkatan. Pada September 2024, kontribusi asuransi syariah jiwa dan umum mencapai 21,37 triliun rupiah dan naik 13,17% secara tahunan. Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. 2. Meringankan resiko yang dihadapi oleh peserta asuransi. 3. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan peserta. 4. Mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui premi atau pembayaran. Prinsip 1. Prinsip tauhid atau menyakitkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segalanya. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip tolong-menolong. Keempat, prinsip kerjasama. Kelima, prinsip amanah. Keenam, prinsip kerelaan. Dan ketujuh, larangan praktik riba, yaitu dikarenakan tambahan saat transaksi. Garar, yaitu ketidakpastian dalam berasuransi. Dan mansyir, yaitu untung-untungan. Lalu ada landasan hukum asuransi syariah berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, ada perintah untuk mempersiapkan masa depan yang terkandung dalam Quran, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 9. Kedua, perintah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama yang terkandung dalam Quran, surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat 2. Yang keempat, ada perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah yang terkandung dalam Quran surah Quraisy surah ke-106 ayat 4. Yang keempat, ada perintah untuk bertawakal dan berusaha optimis yang terkandung dalam Quran surah At-Taghaban
surah ke-64 ayat 11. Berdasarkan hadis, 1. Hadis tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, berselisih 2 orang perempuan dari suku Huzail, kemudian salah satu perempuan tersebut melempar batu ke perempuan yang lain, sehingga mengakibatkan kematian perempuan tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari perempuan yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian perempuan tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik akilah yang telah menjadi tradisi dari masyarakat Arab. Akilah adalah asobah atau kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. 2. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. 3. Hadis anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. 4. Hadis tentang menghindari resiko diriwayatkan dari Anas bin Malik RA. Bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang untanya. Pada unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, ikatlah unta itu, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum menurut MUI. 1. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. 2. Fatwa nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji. 3. Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang mudharabah musyarakah atau bentuk perpaduan di mana asuransi syariah bertindak sebagai pengelola atau menyertakan dalam peserta pada asuransi syariah. 4. Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah atau pemberian kuasa yang disertai dengan imbalan pada asuransi dan resurasi syariah. 5. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaru atau pada asuransi dan resurasi syariah. Konsep asuransi syariah. 1. Unsur tolong-menolong dengan dana terbaru yang memungkinkan dana tersebut dipinjamkan kepada peserta tanpa paksaan. 2. Dana yang disertakan tidak akan hangus walaupun masa tanggungan sudah habis dan akan dikembalikan. 3. Semua prosedur asuransi dilandasi akad yang sesuai dengan syariat. 1. Akad tabaru, yaitu peserta akan memberikan hibah berapa kontribusi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dalam ini, perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dan kontribusi tersebut. 2. Akad tijarah, yaitu antara peserta dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Akad wakalah bil ujrah, yaitu peserta menyerahkan pengolahan uang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana terbaru yang nantinya perusahaan akan mendapatkan imbalan berupa upah. Salah satu contoh kasus dan penerapan asuransi syariah di akad tabaru, ketika seorang peserta meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yang bergantung pada pendapatnya. Dalam asuransi syariah, keluarga almarhum akan menerima klaim yang berasal dari dana tabaru, yang merupakan kontribusi
dari seluruh peserta. Dana ini membantu keluarga yang ditinggalkan untuk menghadapi masa-masa sulit tanpa menimbulkan beban finansial tambahan. 1. Adanya prinsip tolong-menolong antar sesama. 2. Pengelolaan dana yang islami. 3. Tidak berlaku dana yang hangus. 4. Transparan dalam mengelola dana. Kesimpulannya adalah asuransi syariah ini menawarkan solusi keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam saja, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi pesertanya. Dan dengan memahami pengertian dan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, serta mengenali tujuan dan prinsip, landasan hukum, konsep, dan manfaatnya, kita dapat melihat nih bahwa asuransi syariah ini adalah pilihan yang tepat bagi yang ingin menjaga kepatuhan terhadap syariah dalam perencanaan keuangannya. Sekian, terima kasih Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.